Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas proyek mini kelas logika pemrograman. Judul aplikasi yang kami buat adalah aplikasi niat sholat 5 waktu menggunakan bahasa C++. Aplikasi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas proyek mini mata kuliah logika pemrograman di bawah bimbingan Bapak Rifki Mulyawan. Aplikasi ini dibuat berbasis konsol, bukan berbasis grafis, sesuai dengan ketentuan tugas. Jadi fokus utama program ini adalah pada alur logika dan algoritma, bukan tampilan visual. Dalam video ini, fokus utama dari aplikasi ini bukan pada tampilan visual, melainkan pada penerapan logika pemrograman seperti penggunaan array, pointer, percabangan, dan perulangan dalam bahasa C++. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota dengan peran masing-masing. Saya sebagai ketua bertugas membuka presentasi dan mengkoordinasikan pengerjaan proyek. Anggota lainnya bertugas menjelaskan alur program, algoritma, implementasi coding, serta melakukan pengujian dan dokumentasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai ide aplikasi dan tujuan program akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Pada slide ini, tampilkan data ide presentasi. Urutan pembahasan lebih dari ide aplikasi dan tujuan pembuatannya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis masalah yang diangkat serta solusi yang ditawarkan. Setelah itu, kami akan menjelaskan perancangan algoritma, implementasi program dan bahasa C++, panggilan program, dan di akhir kesimpulan dari proyek mini yang telah kami kerjakan. Kemudian kita memasuki ke slide 4, yaitu ide aplikasi dan latar belakang. Ide aplikasi yang kami buat adalah aplikasi niat sholat 5 waktu berbasis konsol dengan bahasa C++. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menampilkan bacaan niat sholat 5 waktu, sehingga dapat membantu pengguna mengingat atau memastikan kembali bacaan niat sholat yang benar. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan sebagai media latihan bagi kami dalam memahami logika pemrograman C++, khususnya dalam penggunaan array, pointer, percabangan, dan perulangan. Alasan kami memilih aplikasi ini karena materi sholat merupakan hal yang sangat dasar dan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga aplikasinya mudah dipahami oleh pengguna. Meskipun sederhana, aplikasi ini tetap memiliki manfaat dan sudah memenuhi ketentuan proyek mini, yaitu berbasis konsol dan fokus pada penerapan logika pemrograman, bukan tampilan grafis. Kemudian kita memasuki ke slide problem, statement, dan solusi. Permasalahan utama yang kami angkat adalah masih banyak pengguna yang lupa atau ingin memastikan kembali bacaan niat sholat yang benar, serta belum adanya media sederhana yang dapat diakses melalui program berbasis konsol. Solusi yang kami tawarkan adalah membuat aplikasi menggunakan bahasa C++ berbasis konsol yang menyediakan menu interaktif. Dengan menu ini, pengguna dapat memilih niat sholat yang ingin ditampilkan dan program akan secara otomatis menampilkan bacaan niat sholat tersebut. Keunggulan dari program ini adalah mudah digunakan oleh semua kalangan karena tampilannya sederhana. Program ini juga ringan dijalankan karena berbasis konsol. Selain itu, logika program disusun secara terstruktur menggunakan array dan pointer serta dilengkapi dengan validasi input sehingga program tetap aman meskipun pengguna memasukkan input yang tidak sesuai. Selanjutnya kita memasuki perancangan algoritma.
yang digunakan pada aplikasi niat sholat 5 waktu ini. Tahapan pertama dimulai dari deklarasi variabel. Pada bagian ini kami menyiapkan array untuk menyimpan nama sholat dan niat sholat 5 waktu. Selain itu kami juga menggunakan pointer untuk mengakses data di dalam array, serta variabel untuk menyimpan input pilihan menu dari user. Setelah itu masuki ke tahap inisialisasi, yaitu pengisian data ke dalam array. Array nama sholat diisi dengan 5 waktu sholat, sedangkan array niat sholat diisi dengan bacaan niat sesuai masing-masing sholat. Pointer kemudian diarahkan ke array agar dapat diakses dengan lebih fleksibel. Tahap berikutnya adalah proses yang merupakan inti dari program. Pada tahap ini, program menampilkan menu dan menerima input dari user. Input tersebut diproses menggunakan beberapa struktur logika seperti switch case untuk menentukan menu yang dipilih, if else untuk memvalidasi input agar tetap sesuai, serta perulangan do while agar menu dapat ditampilkan berulang kali sampai user memilih keluar. Selain itu, program juga menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh data niat sholat, serta memanfaatkan array dan pointer untuk mengambil data berdasarkan indeks. Tahap terakhir yaitu finalisasi, yaitu menampilkan hasil ke layar konsol. Output yang ditampilkan berupa bacaan niat sholat sesuai pilihan user, pesan kesalahan jika input tidak valid, serta pesan penutup pada user memilih keluar dari aplikasi. Dengan tahapan tersebut, program dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita memasuki ke slide 7, yaitu struktur program C++. Struktur program dimulai dari penggunaan library iStream dan Stream yang digunakan untuk proses input, output, dan pengolahan data berupa teks. Seluruh logika program dijalankan di dalam fungsi utama main, buka kurung tutup kurung, yang di dalamnya terdapat deklarasi variabel, proses, dan output. Program ini dibagi ke dalam beberapa modul agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Modul menu utama berfungsi untuk menampilkan pilihan menu kepada user. Modul menampilkan semua niat sholat digunakan untuk menampilkan seluruh bacaan niat sholat 5 waktu. Modul menampilkan niat sholat tertentu digunakan ketika user memilih salah satu jenis sholat saja. Selain itu, terdapat modul validasi input untuk memastikan pilihan yang dimasukkan user sesuai dengan menu yang tersedia, serta modul keluar program untuk mengakhiri aplikasi dengan aman. Kemudian kita memasuki ke slide 8, yaitu implementasi dan pengujian. Pada tahap implementasi, algoritma yang telah dirancang diterjemahkan ke dalam kode program C++ berbasis konsol. Program dimulai dengan menampilkan judul aplikasi, kemudian masuk ke perulangan do while agar menu terus muncul sampai user memilih keluar. Menu diproses menggunakan switch case. Pada menu pertama, program menampilkan seluruh niat sholat 5 waktu menggunakan perulangan for, array, dan pointer. Pada menu kedua, user memilih sholat tertentu, lalu input divalidasi menggunakan if else sebelum menampilkan niat sholat yang sesuai. Menu ketiga digunakan untuk mengakhiri program. Setelah implementasi, program diuji dengan berbagai input. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dapat menampilkan output yang benar untuk input yang valid dan memberikan pesan kesalahan untuk input yang tidak valid, sehingga program berjalan dengan aman dan stabil. Pada slide ini, kami akan menjelaskan kendala yang dihadapi selama pembuatan aplikasi. Kendala pertama adalah kesalahan logika pada percabangan menu, terutama saat user memasukkan pilihan yang tidak tersedia. Kendala lainnya adalah input dari user yang tidak sesuai, seperti memasukkan angka di luar rentang menu, sehingga program tidak berjalan sesuai harapan. Selain itu, kami juga mengalami kesulitan saat menggunakan array dan pointer, terutama dalam menentukan indeks yang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan pengecekan ulang pada struktur switch case untuk menambahkan validasi input, serta menggunakan perulangan do while agar program dapat kembali ke menu utama. Proses debugging dan diskusi antar anggota kelompok sangat membantu dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Pada slide refleksi kelompok ini,
kami menyampaikan pembelajaran yang kami dapatkan selama mengerjakan proyek mini ini. Kami menyadari bahwa menyusun logika dan alur program sebelum melakukan coding sangat penting agar program tidak mudah mengalami error. Proyek ini juga membantu kami memahami penggunaan array dan pointer dalam program C++, serta bagaimana mengakses data dengan indeks yang benar. Selain itu, kerjasama tim menjadi faktor utama dalam menyelesaikan proyek ini, mulai dari pembagian tugas hingga proses debugging. Kedepannya, aplikasi ini masih dapat dikembangkan, seperti menambahkan fitur jadwal sholat, membuat versi GUI, atau menyimpan data ke dalam file. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Niat Sholat 5 Waktu berbasis konsol ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal. Program ini telah menerapkan konsep logika pemrograman seperti deklarasi variabel, inisialisasi, proses, dan finalisasi. Demikian presentasi project mini dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.